Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Adila di channel Rajin Ngoding. Baik, pada video kali ini saya akan memulai kembali sebuah series HTML dari awal ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, pada video ini saya menuliskan sebuah judul sebelum memulai HTML atau sebelum belajar HTML. Nah, di sini saya kembali lagi untuk memulai sebuah chapter baru karena seperti teman-teman ketahui, saya sudah lama tidak membuat sebuah video dikarenakan kesibukan saya ataupun dikarenakan kuliah ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memulainya dari awal kembali biar lebih terstruktur aja ya teman-teman. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah PowerPoint atau slide ya. Pada poin pertama, seperti pada judul, yaitu sebelum belajar HTML. Nah, jadi sebelum kita belajar HTML, kita perlu mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan sebelum belajar. Jadi, ini merupakan sebuah persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita belajar sebuah HTML. Karena ketika kita sudah tahu langkah-langkahnya, kita tinggal mengikuti alur saja. Jadi, kita harus menuliskan atau kita harus rencanakan apa aja sih yang harus dipelajarin atau langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum belajar. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita cari tahu apa itu HTML. Nah, karena kan kita ingin belajar HTML, jadi kita harus mengetahui HTML itu sendiri dong. Jadi jangan langsung belajar. Jadi kita perlu mencari tahu HTML itu apa sih, kegunaan HTML itu apa sih. Jadi dengan hal tersebut kita bisa merencanakan sebuah rencana belajar dengan baik. Jadi lebih terstruktur ya untuk kita mudah mempelajarinya. Selanjutnya ada kode editor. Nah, jadi kode editor itu sendiri merupakan sebuah alat atau sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menuliskan kode-kode kita, baik kode HTML atau kode pemrograman lainnya. Tapi fokus kita di sini adalah kode editor yang bisa digunakan untuk HTML. Nah, yang pertama ini kita bisa melihat list di sini yang pada laptop itu yaitu aplikasi Notepad++ atau software Notepad++, kemudian Sublime Text dan VS Code. Nah, untuk Notepad++ ini tampilannya ini sangat sederhana. Jadi Notepad++ ini sebuah software atau sebuah aplikasi yang hanya untuk menuliskan sebuah teks biasa ya teman-teman. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kode HTML di Notepad++, kita harus menuliskannya itu dari awal. Jadi tidak ada yang namanya kode recommendation. Jadi nggak ada kode rekomendasi dari softwarenya. Jadi ketika kita menuliskan kode HTML di kode editor lain biasanya suka ada yang namanya kode recommendation atau kode rekomendasi. Ketika kita menuliskan kode ini misalnya ada beberapa rekomendasi yang muncul. Nah, teman-teman bisa mengetahui hal itu ketika teman-teman mencobanya. Yang kemudian Sublime Text. Sublime Text itu sendiri cocok buat teman-teman yang memiliki laptop yang low ataupun medium ya teman-teman. Sublime Text ini ukurannya sangat ringan dan tampilannya itu sederhana, jadi mudah digunakan. Sublime Text ini memang cocok untuk teman-teman yang baru saja memulai ngoding karena selain tampilannya yang sederhana, ini juga ringan ya teman-teman, dan tidak rumit aplikasinya menurut saya. Sangat friendly ya teman-teman, UI-nya simple lah untuk dimengerti. Kemudian VS Code. Nah, VS Code ini bagi teman-teman yang sudah ngodingnya sudah lama ataupun sudah terbiasa dengan ngoding, teman-teman bisa menggunakan VS Code ini. Tetapi VS Code ini sangat direkomendasikan untuk laptop atau device teman-teman yang speknya high ya teman-teman.
Jadi di VS Code ini ukurannya lumayan dan kita bisa mendownload ekstensi-ekstensi yang memudahkan kita untuk ngoding. Nah, namun kita bisa mengabaikan yang di laptop, kita akan fokus yang di handphone ya teman-teman. Nah, di handphone ini ada Akode, Trap Edit, dan Decoder. Nah, Akode itu sendiri tampilannya itu menurut saya sangat bagus banget ya. Untuk highlight kodenya itu sangat nyaman di mata. Tetapi di sini saya tidak menggunakan Akode karena suatu alasan di mana kode editor lainnya menurut saya lebih nyaman digunakan. Tetapi teman-teman bisa menggunakan Akode jika teman-teman menyukai UI atau menyukai sebuah keindahan pada aplikasi itu sendiri ya teman-teman. Kemudian Trap Edit. Nah, Trap Edit ini menurut saya sangat bagus ya teman-teman, sangat nyaman karena di aplikasi Trap Edit ini kita bisa melihat atau menampilkan sebuah website HTML yang sudah kita buat di beberapa tampilan device. Jadi kayak misalnya di tampilan laptop itu kayak gimana, di tampilan HP itu gimana, dan lain sebagainya. Di Trap Edit ini ada fitur seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Kemudian Decoder. Nah, Decoder ini menurut saya kode editor yang sangat lengkap untuk jangkauan handphone ya. Karena di Decoder ini tidak hanya HTML, tetapi ketika teman-teman belajar pemrograman seperti C++, C dan lain sebagainya, di Decoder ini sangat support ya. Dan untuk tampilannya menurut saya agak sedikit rumit untuk pemula karena ada banyak fitur yang bisa kita gunakan. Di aplikasi Decoder ini kita bisa melihat project-project dari orang yang menggunakan aplikasi Decoder ini. Jadi kita sebagai user bisa melihat project dari user lain juga. Jadi kita bisa saling sharing ya teman-teman di aplikasi Decoder ini. Kemudian poin selanjutnya adalah belajar terstruktur. Dengan belajar yang terstruktur, kita akan cepat menguasai atau setidaknya bisa mengerti bagaimana membuat website sederhana. Jadi ketika kita belajar yang terstruktur, tidak loncat-loncat, kita akan cepat menguasai. Jadi kita paham basic ya teman-teman, paham basic, kemudian tingkatkan, semakin meningkat ya, step by step lah istilahnya. Nah, inilah beberapa poin yang saya bisa share ke teman-teman semuanya sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jadi sebelum belajar HTML kita harus mengerti atau tahu poin-poin ini terlebih dahulu. Yang pertama ini kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Kemudian cari tahu apa itu HTML. Kemudian pilih kode editor yang sesuai, dan terakhir adalah belajar terstruktur. Nah, itu saja mungkin video pertama ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.